Setelah jenazah Eril ditemukan, warga Bandung terus berdatangan ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kedatangan warga untuk menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan Eril, putra Ridwan Kamil. Karangan bunga duka cita terus membanjiri pelataran rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tidak hanya karangan bunga, pasca diumumkan jenazah Emeril Khan Mumtaz, warga Bandung, Jawa Barat terus berdatangan ke rumah dinas gubernur. Pihak keluarga menyediakan papan ucapan untuk menempeli kertas kecil bagi warga yang ingin menuliskan pesan khusus. Masyarakat yang datang menyampaikan ucapan bela sungkawa dan mengaku turut kehilangan meski tidak mengenal sosok Eril secara pribadi. Kalau saya dulu, waktu anak saya kan seangkatan anak saya yang bungsu, kalau anak saya kan sama-sama masuk ke sana. Saya cuma lihat kalau Mas Arilnya tuh itu tuh suka saya pergi ke kantin gitu tuh suka lihat gitu. Jadi kayak begini dari awalnya hilang itu saya tuh sedih. Sampai acara keluarga sekaligus setelah ditemukan almarhum. Rencananya jenazah Eril akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, lalu akan segera diberangkatkan ke Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui proses repatriasi jenazah Eril ke Indonesia, kita terhubung dengan Kakak Ridwan Kamil, Erwin Muniruzaman. Assalamualaikum, selamat sore Pak Erwin. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Pak Erwin, jenazah Eril rencananya akan tiba Minggu sore. Bagaimana alur pemulangan sampai nanti pemakaman, Pak Erwin? Iya, sekarang sudah dipastikan bahwa rombongan dan jenazah akan tiba di tanah air hari Minggu sore. Setelah selesai proses administrasi dan lain-lain, rombongan akan bertolak ke Bandung menuju ke rumah dinas Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Pakuan di Bandung. Nah, malam itu juga setelah tiba di Bandung, kami akan mengadakan sholat jenazah bersama keluarga. Dan setelah itu kurang lebih pukul 11 tergantung nanti kedatangan dan selesainya acara keluarga, maka warga yang ingin berkesempatan langsung memberikan doa atau melaksanakan sholat jenazah dipersilahkan untuk datang ke Gedung Pakuan. Kami berikan kesempatan dari pukul 11 malam hari Minggu sampai dengan pukul 8 pagi. Karena pukul 9 jenazah akan diberangkatkan ke lokasi pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung. Acara pemakaman ini karena situasi dan kondisi di lokasi memang akan diutamakan untuk keluarga dan sesepuh, sehingga mohon maaf apabila ada warga yang sudah menyampaikan doa bela sungkawa di Pakuan, kami harapkan tidak perlu hadir di lokasi pemakaman, khusus untuk acara prosesi pemakaman. Namun tengah hari setelah selesai prosesi pemakaman, untuk warga yang ingin berdoa atau melaksanakan ziarah kubur, itu akan kami persilahkan mulai tengah hari pukul 12 selesai acara sampai dengan sore pukul 5. Dan selanjutnya Selasa sampai dengan Ahad itu juga akan kita berikan kesempatan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 5 setiap harinya. Memang perlu diatur karena kebetulan ini lokasinya adalah di areal keluarga begitu. Baik, ini areanya sebenarnya ini area pemakaman keluarga atau lahan dari siapa Pak Erwin, dan seperti apa nanti rancangan untuk rencananya pembangunan masjid juga di sana Pak Erwin? Iya, jadi ini sebetulnya lahan keluarga yang direncanakan untuk Islamic Center. Jadi memang juga sedang ada proses pembangunan untuk masjid di sana.
yang memang masih dalam proses pembangunan, tetapi memang keseluruhan kawasan direncanakan adalah untuk Islamic Center. Iya, kalau untuk masjid sendiri yang dibangun oleh Ridwan Kamil, ini sejak kapan pembangunannya Pak, dan kapan rencananya akan rampung? Apakah memang khusus dibangun pasca Eril meninggal dunia? Tidak, jadi memang ini sudah proses sudah berjalan beberapa waktu begitu, dan jadi masjid itu juga memang sedang dalam proses pembangunan. Jadi bukan karena Eril kemudian dibangun, tapi memang sudah ada rencana kita untuk menyiapkan Islamic Center, berikut juga masjidnya. Hanya memang dengan dengan adanya peristiwa ini memang dari keluarga rembukan dan diputuskan bahwa pemakaman akan dilaksanakan di lahan ini. Begitu. Baik, Pak Erwin, untuk pemakaman sudah adakah mungkin tokoh-tokoh yang mengkonfirmasi akan ikut mengantarkan Eril ke tempat peristirahatan terakhirnya, Pak Erwin? Iya, untuk tokoh-tokoh dan lain sebagainya, memang dari kami masih terus berdatangan, masih terus didata, tetapi sebagaimana saya sampaikan tadi, memang kalau untuk bertakziah itu memang kami sarankan di Gedung Pakuan, sedangkan memang untuk acara pemakaman sendiri terutama memang adalah untuk keluarga dan sesepuh, begitu, karena memang untuk menyesuaikan dengan kapasitas dan akses menuju ke lokasi. Iya, Pak Erwin, otoritas Swiss turut membantu mempercepat pemulangan jenazah Eril. Kemudian apa saja langkah-langkah repatriasi yang dilakukan KBRI di sana saat ini? Ya, pemerintah Swiss maupun kedutaan besar kita di Swiss, begitu juga dengan Kementerian Luar Negeri, semua memang berkolaborasi dan bekerja sama untuk mempercepat keseluruhan proses. Gitu. Jadi memang juga administrasi, proses pemeriksaan sebetulnya itu sudah sangat cepat untuk ukuran standar proses yang seperti biasa, sehingga memang jenazah Eril bisa dengan cepat kita bawa kembali ke tanah air, begitu. Baik, Pak Erwin, sejauh ini adakah mungkin kesulitan yang dihadapi oleh pihak keluarga selama proses pemulangan yang mungkin bisa dibantu oleh pihak kedutaan besar maupun nanti pihak pengelola bandara sehingga bisa lebih mudah, lebih lancar lagi jalannya nanti, Pak Erwin? Ya, kami tidak mengalami kesulitan justru karena memang dari pihak Kementerian Luar Negeri, pihak otoritas bandara, pihak pemerintah Swiss maupun KBRI sudah berkolaborasi, bekerja sama dan berkoordinasi sehingga seluruh rangkaian proses ini berjalan lancar, sehingga saat ini juga rombongan dan jenazah sudah terbang dari Swiss, sedang dalam perjalanan, begitu. Baik, Pak Erwin, adakah imbauan dari pihak keluarga kepada para peziarah, baik masyarakat umum maupun keluarga, kerabat, dan tokoh-tokoh yang nanti akan datang berziarah atau bertakziah ke Gedung Pakuan? Ya, dari kami mengucapkan terima kasih kepada warga, tokoh, ulama yang sudah mendoakan sampai dengan saat ini, dan untuk kedatangan kali ini sekiranya memang bersedia dan meluangkan waktu, kami akan sangat berterima kasih. Namun mohon maaf apabila memang ada sedikit pengaturan terkait dengan alokasi waktu, itu lebih karena situasional, begitu. Baik, terima kasih Pak Erwin. Kita doakan bersama semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar dan juga cuaca juga bagus sehingga tidak terhalang suatu apapun ketika mengantarkan Eril ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sehat selalu Pak Erwin. Ya, terima kasih. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi tidak menemukan unsur pidana dalam penjualan masakan Padang berbahan daging babi yang dijual secara online di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara pemilik usaha meminta maaf dan mengaku tidak bermaksud melecehkan budaya Minang. Sebuah usaha kuliner masakan Padang di Kelapa Gading, Jakarta Utara menghebohkan warganet.
Pasalnya menu yang dijual menggunakan bahan baku daging babi. Pemilik menamakan usahanya Babi Ambo, yang artinya babi saya. Usaha kuliner ini pun menuai kecaman dari masyarakat Minang. Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyaldi menyebut seluruh masakan Padang harus dipastikan halal dan menjaga prinsip adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Polisi kemudian mendatangi lokasi penjualan makanan dan menjemput pemiliknya Sergio untuk diperiksa. Namun polisi tidak menemukan unsur pidana, sementara pemilik usaha meminta maaf. Homemade ya, restoran yang menjual online Padang namun bahan bakunya babi. Tadi setelah kita melakukan penyelidikan, kita datang ke rumah yang bersangkutan. Rumah tersebut adalah rumah tinggal. Kalau kita jualan gitu kan kadang mesti mikirin juga apa sih nilai jualan, unique selling proposition-nya gitu kan ya, supaya bisa compete di market. Waktu itu kita pikir ya mungkin ini bisa dicoba nih gitu. Mencoba inovasi tanpa memiliki tujuan sebenarnya untuk menyinggung suku-suku tertentu. Itu yang sangat saya sayangkan sebenarnya, karena kita mungkin dengan keterbatasan mungkin pandangan sampai sejauh itu, pada saat itu kita hanya memikirkan ini adalah inovasi. Babi Ambo buka sejak awal pandemi COVID-19 dan hanya melayani pembelian secara daring. Usaha ini hanya beroperasi selama 3 bulan karena tidak laris. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah komoditas pangan masih mengalami peningkatan, diantaranya cabai dan bawang. Para konsumen mengeluh dan omset para pedagang menurun. Harga komoditas pangan masih tinggi, kenaikan harga diantaranya cabai dan bawang merah. Masih tingginya harga jual membuat sejumlah pedagang di Pasar Senen Jakarta Pusat mengaku mendapatkan keluhan dari pembeli. Tak hanya itu, omset pedagang juga turun hingga 50%. Minimnya pasokan serta banyaknya petani cabai yang gagal panen di sejumlah daerah pemasok membuat harga cabai rawit merah kian meroket. Di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat, harga cabai merah mencapai Rp120.000 per kilogram. Tidak hanya harga cabai yang kian meroket, harga bawang merah dan tomat pun ikut mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Meroketnya harga cabai rawit merah ini membuat para pembeli yang didominasi ibu rumah tangga harus mengurangi pembelian, sehingga pedagang mengalami penurunan omset. Sementara di Bandung, Jawa Barat, harga cabai juga mengalami peningkatan menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga ini juga diduga akibat cuaca buruk hingga membuat para petani gagal panen. Para pembeli dan pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan kembali harga bahan-bahan pokok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dikabarkan hilang sejak April lalu. Keluarganya mengaku mendapat ancaman dan dimintai uang tebusan. Sunario, warga Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, tidak diketahui keberadaannya sejak April lalu. Pria yang memiliki bisnis jual beli kendaraan ini menghilang setelah mengembalikan mobil yang digadaikan orang di Desa Semagar, Kecamatan Girimarto. Tak lama keluarga juga mendapat ancaman dan permintaan uang hingga 40 juta bila ingin menyelamatkan Sunario. Pesan itu juga disertai ancaman jika melapor ke polisi, nyawa Sunario hilang. Khawatir terjadi sesuatu, keluarga memutuskan melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonogiri. Tak hanya laporan resmi, pihak keluarga pun juga meminta bantuan kepada orang pintar, namun tak ada hasil. Nomor suami saya, tapi itu bukan tulisan suami saya. Minta tebusan 40 juta dengan ancaman kalau suami saya mau selamat, suruh menebus uang 40 juta, begitu Mas. Dan tidak boleh lapor polisi atau tidak? Tidak boleh lapor polisi. Setelah sebulan lebih menghilang, keluarga sering mendapatkan informasi penemuan mayat yang diduga adalah korban. Namun setelah dicek ternyata informasi tersebut adalah hoax. Melaksanakan
adakan penyelidikan. Kami mohon doa restunya, semoga kasus ini bisa segera terungkap. Dan terkait dengan adanya ancaman maupun hal-hal lain, kita sudah jemput bola. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan Polres Wonogiri. Dan terkait teror ancaman, Polres Wonogiri menjamin keamanan terhadap keluarga korban. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Yanuar Setiaji, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kronologi hilangnya Sunario, sudah bergabung bersama kami keluarga korban, Agus Riyadi. Selamat sore Pak Agus. Ya, selamat sore Pak. Baik Pak Agus, ini menghilang sudah sejak dari bulan April. Awalnya keluarga mengetahui bahwa Pak Sunario ini hilang, seperti apa Pak Agus? Begini, jadi sebelumnya ada orang dari Desa Semagar namanya Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri juga itu ada pinjam sejumlah uang sama kakak saya. Terus untuk sebagai jaminannya adalah dia naruh mobil di sini. Pas itu pada tanggal 27, itu hari Rabu setelah taraweh, dia ditelepon sama yang punya mobil untuk mengantar mobilnya ke rumahnya dia, bahwasanya uangnya sudah dipersiapkan seperti itu. Nah, setelah itu setelah itu Mas Nario nggak pulang dan nggak ada kabar seperti itu. Ya, pernahkah Pak Sunario bercerita kepada pihak keluarga terkait mungkin masalah yang tengah dialaminya dengan orang lain begitu, Pak Agus? Kalau saat ini Mas Nario sebenarnya nggak dari untuk keluarga, untuk temannya atau dia nggak pernah bercerita kalau ada masalah. Cuman istrinya tahu kalau bahwasannya mobil itu yang dititipkan di sini adalah punya orang Semagar itu. Jadinya pada saat ngantar mobil setelah taraweh, dia nggak pulang, terus istrinya mencoba menghubungi, tapi nggak bisa masuk, nggak bisa dihubungi. Setelah itu sampai pagi baru dibalas sama Mas Nario bahwasanya dia paginya itu malah minta uang lagi sama istrinya untuk mengirimkan sejumlah uang itu 4 juta. 4 juta. Tapi dari kata-katanya istrinya itu udah yakin bahwa itu bukan kata-kata Mas Sunario, karena dari segi tulisannya itu udah beda. Istrinya kan tahu kesehariannya gitu. Baik, Mas Agus, sudah dilaporkan ke polisi, lalu sudah sejauh apa pencarian dari pihak kepolisian dan juga pihak keluarga? Kalau dari pihak kepolisian kita selalu koordinasi, bahwasanya waktu itu kita juga klarifikasi kepada yang punya mobil ke sana, bahwasanya Mas Sunario katanya benar sudah ngantarkan mobilnya dan katanya uangnya juga sudah dikasih sebesar kurang lebih 46 juta dan terus diantar pulang, tapi nggak sampai di rumah, ngantarnya cuma sampai di pasar. Dan setelah itu kan nggak ada kontak lagi. Terus untuk dari kepolisian, kita dari Polsek ke Polres kita sudah lapor dan mereka langsung bergerak. Dan untuk informasi yang terakhir dari pihak kepolisian bahwasanya mereka saat ini sedang bekerja keras untuk mengungkap kasus ini. Baik, terima kasih Pak Agus Riyadi telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga Pak Sunario dapat segera ditemukan dalam kondisi sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang ibu rumah tangga di Kuantan Tengah Riau diusir warga karena bersuami dua. Sementara di Batam, angin puting beliung hampir menabrak kapal. Informasinya kami rangkum dalam Viral hari ini. Seorang ibu rumah tangga di desa seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah diusir dari rumahnya. Masyarakat geram dengan ulah ibu rumah tangga ini karena diduga memiliki suami dua atau poliandri. Menurut warga, ibu rumah tangga berinisial S sehari-harinya membagi waktu dengan dua suaminya yang jarak kedua rumah suaminya itu tidak berjauhan. Sebuah motor nyangkut di kabel listrik yang berada di perumahan warga, namun lokasi kejadian ini tidak dijelaskan. Video yang diunggah akun Instagram Andre_48 ini pun mendapat beragam respon dari warganet.
Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor bersenpi di salah satu toko di kawasan Sukaresmi Cikarang Selatan, Bekasi. Kejadian bermula saat korban memarkirkan kendaraannya di depan toko. Namun saat di dalam toko, korban melihat kendaraannya dihidupkan oleh orang tak dikenal. Korban sontak meneriakinya maling. Karena panik, pelaku mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke arah korban namun meleset. Seorang pria merekam angin puting beliung yang hampir menerka kapal. Video yang direkam Andre_48 ini disebut terjadi di Batu Ampar, Batam. Ini sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, polisi menggerebek kantor pusat Hilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Jemaah calon haji Indonesia melaksanakan sholat Jumat perdana di Masjid Nabawi. Jemaah negara lain pun memadati Masjid Nabawi. Tetaplah bersama kami.